Salam kerahiman. Hari ini 14 Mei. Kita akan bahas diary nomor 672 dan 702. Mari kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diary 672. 4 Agustus 1936. Siksaan batin selama lebih dari 2 jam. Sakratul maut. Tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku dan aku merasa seolah-olah aku berada di bawah kekuasaan Allah yang adil. Keadilannya serasa menusuk aku sampai ke sumsum. Secara badani, aku kehilangan kekuatan dan kesadaran. Saat ini, aku mulai mengenal kekudusan Allah yang begitu besar dan kepapaanku sedemikian miskin. Suatu siksaan yang berat menimpa jiwaku. Jiwaku merasa bahwa perbuatan-perbuatannya tidak ada yang tanpa celah. Kemudian dalam jiwaku bangkitlah daya pengharapan yang merindukan Allah dengan segenap kekuatannya. Tetapi ia melihat betapa memprihatinkan dirinya dan betapa sia-sia segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dan berhadapan muka dengan kekudusan yang sedemikian tinggi, sungguh hina rasanya. 702 13 Agustus 1936. Malam ini kehadiran Allah meliputi aku, dan dalam sekejap aku menyaksikan kekudusan besar Allah. Oh, betapa keagungan Allah menyelubungi aku. Kemudian aku menyaksikan seluruh lubuk kehampaanku. Ini adalah suatu siksaan yang berat, karena penglihatan ini langsung disusul dengan kasih. Jiwaku mengikat diri erat-erat dengan Allah, dan kedua kasih saling bertatap muka, Sang Pencipta dan ciptaannya. Satu tetes kecil berusaha membandingkan dirinya dengan samudra raya. Mula-mula, tetes kecil itu ingin merengkuh samudra yang tak terbatas itu dalam dirinya. Tetapi pada saat yang sama, ia mengetahui bahwa dirinya hanyalah satu tetes kecil. Dan karena itu ia lenyap dan larut sama sekali dalam Allah, seperti satu tetes air larut dalam samudra. Mula-mula saat ini merupakan siksaan, tetapi kemudian sedemikian manis sehingga waktu mengalaminya jiwa merasa bahagia. Itu yang mau kita bahas sama-sama ya. Di 672
4 Agustus 1936. Di 702, 13 Agustus 1936. Jadi kira-kira kejadiannya 9 hari kemudian. Di tanggal 4, Suster Faustina katakan siksaan batin selama 2 jam. Dia mengalami sakratul maut dan tiba-tiba kehadiran Allah meliputi aku. Kalau di 702, 13 Agustus, malam ini kehadiran Allah meliputi aku. Jadi 2 peristiwa ini Faustina sama-sama mengalami di mana kehadiran Allah meliputi aku. Dan di sana Faustina melihat, aku menyaksikan seluruh lubuk kehampaanku. Ketidakberdayaan, kelemahan, ya, tapi di situ dikatakan langsung disusul dengan kasih. Ya, saya ulang. Kemudian aku menyaksikan seluruh lubuk kehampaanku. Ini adalah suatu siksaan yang berat, karena penglihatan ini langsung disusul dengan kasih. Jadi dikasih satu penglihatan di mana dia sangat hampa, sangat tidak berdaya, sangat tidak ada apa-apanya. Tapi pada saat yang sama dia merasakan kasih. Di bawah lagi dikatakan, aku adalah hanya satu tetes kecil yang lenyap dalam larutan samudra kasih Allah. Mula-mula saat ini merupakan siksaan. Jadi mengalami sakratul maut, mengalami siksaan batin. Jadi mula-mula ini seperti siksaan, ya. Tapi kemudian sedemikian manis sehingga waktu mengalaminya jiwa merasa bahagia. Ada tahapan dalam kehidupan merasakan kehadiran Allah. Kalau kita lihat dari contoh Suster Faustina, di sana dikatakan dia mengalami siksaan batin lebih dari 2 jam. Coba kita juga refleksi ya ke diri kita masing-masing. Kita juga mungkin mengalami hal yang sama, tidak separah Suster Faustina, tapi mungkin kita mengalami keputusasaan, kesedihan, kehilangan, kesusahan, sakit penyakit, penderitaan. Dan Faustina katakan selama 2 jam itu dia merasa seperti di sakratul maut. Jadi ada tahapan, ya, kita lihat ada tahapan, di mana tahapan Suster Faustina merasakan kepedihan, kesusahan, penderitaan. Tapi ini tidak stop sampai di situ. Lewat masa ini dia merasakan kasih. Dia merasakan Allah yang hadir, dan Allah yang hadir itu membawa kasih yang berlimpah. Sehingga dikatakan bahwa mula-mula aku merasa siksaan. Tapi kemudian sedemikian manis sehingga waktu mengalaminya jiwaku merasa bahagia. Ini rahmat yang mau kita gali. Sama seperti contoh yang gampang, kalau setiap hari kita makan enak di mana aja makan, mahal, enak, makan enak setiap hari. Mungkin setelah 1 bulan kita nggak merasakan lagi makanan enak itu. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa susah, merasa makan hanya seadanya saja, bahkan makan pun susah payah, waktu masa itu lewat dan kita diberikan kasih, diberikan makanan yang tidak mewah, tapi diberi makanan, itu rasa sukacitanya pasti berbeda. Ini yang mau kita renungkan, mau kita hayati. Kenapa ada suasana susah, tapi setelah itu ada suasana senang. Di dalam menghadapi penderitaan, di dalam menghadapi kesusahan, pertama ada tahapannya, tahapan kita menerima, dalam tanda kutip, menerima situasi yang terjadi. Kemudian mungkin tahapan berikutnya kita hening, kita refleksikan diri kita evaluasi, kita renungkan,
kita mencari pencerahan, apa tujuan daripada semua ini. Dan setelah itu ada tahapan penerimaan. Karena pernah juga Yesus bilang, dia tuh ingin memberi banyak rahmat yang dia ingin beri. Tapi masalahnya banyak orang yang nggak siap. Sehingga yang terjadi adalah sebagian orang menerima rahmat, sebagian orang merasa saya tidak dapat apa-apa. Poinnya bukan karena Tuhan tidak memberi, poinnya karena kita tidak siap. Oleh sebab itu sekali lagi tadi saya katakan, setiap peristiwa, setiap kehidupan, setiap situasi, tantangan, masalah, itu selalu ada tahapannya. Tahapan penerimaan, tahapan kita hening, kita renungkan, kita evaluasi, kita review semuanya kembali. Setelah itu ada tahapan penerimaan. Dan pada waktu kita sudah sampai tahapan penerimaan, maka dikatakan di sana, sewaktu mengalaminya, jiwa merasa bahagia. Itu yang mau kita renungkan pada hari ini, pada tanggal 14 Mei. Jadi silahkan Bapak Ibu refleksi ke diri kita masing-masing dengan segala permasalahan yang ada, lakukan tahap tadi. Pasti ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera. Karena itu yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Sebelum saya tutup, ada satu teman sharing. Dia katakan pada waktu ikut novena, dia ikuti seperti biasa. Tapi setelah novena selesai, dia mulai mengulang lagi novena tersebut. Ikuti doanya, ikuti pengantarnya, dan di situ dia bilang, ternyata Tuhan memberi sesuatu kepada dia. Kalau tadinya dia lewat begitu saja, tapi ternyata Tuhan mau berbicara sesuatu kepada dia, memberikan pencerahan, memberikan masukan, memberikan solusi, memberikan jawaban. Ini yang memang harus kita lakukan bersama-sama. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih karena setiap hari Engkau sudah bimbing kami untuk bisa belajar, melihat, menerima segala permasalahan yang kami hadapi. Apakah sakit penyakit, kegagalan, permasalahan dalam keluarga, kehidupan, dan banyak hal. Engkau mengajarkan kami untuk kami belajar menerimanya. Mengevaluasi, hening, mencari jawaban dari Tuhan, dan berikutnya Engkau akan memberikan rahmat yang kami butuhkan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melalui proses tersebut sampai pada saat penerimaan, dan dengan demikian kami tetap boleh bersyukur dalam segala situasi, termasuk dalam penderitaan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.